Stacy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Abang dan saya Dr. Najal Najar sudah hadir. Izin saya sapa dulu seluruh narasumber. Terima kasih Dr. Prasetyo Edi, spesialis bedah torak kardiovaskular, Ketua MKDKI. Menarik terkait paparannya, dan nanti akan ada juga legenda hidup untuk lahirnya Undang-Undang Praktek Kedokteran. Profesor Dr. Heru Kurtanto dan juga Profesor Dr. Agus Purwadianto. Saya pikir saya menganggap mereka sebagai legenda hidup yang lebih menarik lagi topik mereka yang akan diangkat. Karena lahirnya MKDKI itu adalah dibidani oleh mereka. Kemudian para penanggap, izin saya sapa dulu Dr. Haji Najiran Najar, spesialis bedah, dan Dr. Joko Widiarto, Ketua MKEK PBD, Dr. Donald Anggear, Dr. Deden Sucayana, Dr. Rohadi, spesialis bedah saraf, dan Dr. Heri Nofrizal, dan tentunya seluruh teman sejawat di 233 orang yang hadir di malam ini. Terima kasih untuk memberikan kesempatan untuk sharing terkait urgensi MKDKI. Walaupun nanti kita mungkin akan sedikit berbeda pendapat, tetapi pemahaman saya ingin memulai itu, baik. Di lahirnya Undang-Undang Praktek Kedokteran, tadi juga Dr. Prasetyo Adi sudah menyampaikan bahwa penyelenggaraan praktek kedokteran ini ada di dalam bab menimbang kenapa Undang-Undang Praktek Kedokteran itu lahir, harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi. Harus dilakukan oleh dokter yang memiliki keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan berkelanjutan. Harus dilakukan oleh dokter-dokter gigi yang memiliki sertifikasi, registrasi, lisensi. Dan harus dilakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan agar praktek kedokteran ini sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Untuk itulah lahirlah badan-badan, majelis-majelis yang kita sudah sangat sering kenal dengan MKEK, MKDKI yang hari ini nanti akan kita bahas. Terkait praktek kedokteran, tentu undang-undang ini dilahirkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, sehingga perlu penyelenggaraan. Itu dasar kenapa lahirnya Undang-Undang Praktek Kedokteran. Nah, yang saya ingin tegaskan penekanan di sini adalah ketidakpahaman kita, apalagi masyarakat, terutama juga, mohon maaf, aparat penegak hukum. Selalu mencampur adukan apa itu perbuatan melawan hukum, apa itu tindak pidana, apa itu pelanggaran disiplin, dan apa itu pelanggaran hukum. Selalu saja dicampur adukan bahwa pelanggaran etik itu dianggap pelanggaran hukum. Selalu saja dicampur adukan bahwa pelanggaran disiplin itu juga adalah pelanggaran hukum. Nah, ini yang mungkin di antara kita, termasuk juga masyarakat dan beberapa yang hadir, saya lihat ada kejaksaan juga hadir di sini, untuk membedakan mana yang termasuk di dalam pelanggaran etik disiplin dan mana yang perbuatan melawan hukum dan mana yang masuk dalam kategori tindak pidana. Tidak ada bahasa malpraktek di dalam regulasi perundang-undangan kita. Itu mohon dihapuskan dulu istilah malpraktek. Saya izin Prof. Agus untuk mengutip sedikit satu slide. Inilah kondisi yang kita alami, bagaimana dokter itu diadili. Begitu ada dugaan, ya kalau ini tadi MKDKI ada di provinsi, saya sependapat, tetapi ada mekanisme banding, tetapi betapa lelahnya dokter itu harus diadili di provinsi, kemudian diadili MKDKI oleh pusat, termasuk di MKEK. Dia sudah diadili etik oleh cabang, kemudian dibanding ke wilayah, dan dibanding lagi ke PB. Untuk etik saja kita sudah 3 tingkat. Gitu. Belum lagi persoalan TPKP, Tim Pertimbangan Klinis Provinsi, sesuai Permenkes 16/2019. Sudahlah di TPKP provinsi, dia harus dibanding lagi sampai ke tingkat pusat. Belum lagi persoalan BPRS. Kalaupun ada putusan BPRS, ada BPRS Indonesia di tingkat pusat, ada provinsi, ada di tingkat pusat. Lalu ke MKDKI, provinsi naik lagi ke pusat untuk mekanisme banding. Belum lagi persoalan dia harus diadili, dengan tanda kutip ya, izin, di komite medis rumah sakit. Kemudian juga di komite etik dan hukum. Belum lagi persoalan dia harus diadili di tingkat pengadilan perdata atau pengadilan negeri, dibanding ke pengadilan tinggi, kemudian baru masuk kepada Mahkamah Agung. Belum lagi persoalan kalau dia harus diadili
dan harus memberikan keterangan klarifikasi di Makersi. Belum lagi yang saya khawatirkan adalah wartawan, media, dan netizen. Izin Prof. Agus, saya tambahkan netizen dan media yang lebih menakutkan daripada beberapa tadi yang lain. Belum lagi ombudsman. Ini yang saya sedikit khawatir, apakah masih seksi lagi profesi dokter ini di mata kita semua. Tentu nanti penanggap izin memberikan tanggapan, ini kondisi yang sedang kita alami. Persidangan-persidangan ini tidak mungkin bisa dialami oleh seorang dokter yang secara mental dia mungkin tidak kuat atas ini. Belum lagi putusan itu, tadi Dr. Prasetyo sudah sampaikan. Nanti saya akan coba kutip beberapa putusan tadi yang putusan terkait pasal 79 tadi. Nah, saya coba kutip tadi yang saya sampaikan. Permenkes 16/2019, kalau dokter itu dituding atau diduga melakukan kecurangan fraud, bahwa dalam hal fraud tadi dilakukan oleh tenaga kesehatan, diberikan sanksi administratif, teguran lisan tertulis. Dan sayangnya sanksi administratif tadi tidak menghapus sanksi pidana. Itu masuk lagi ke persoalan pidana. Belum lagi perbuatannya itu diduga melanggar disiplin, harus lagi ke MK-DKI. Banyak aturan-aturan yang semuanya dokter itu seolah-olah penjahat di sini. Tentu kita sudah harus pahami dulu etik, disiplin, hukum. Bahwa etik itu dimahkamai oleh MKEK, kita sudah semua memahami itu, bahwa disiplin itu nanti terkait kompetensinya, kepatuhannya dikawal oleh MK-DKI, sudah jelas, dan hukum yang dikawali oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, ada hukum perdata di situ, perbuatan melawan hukum, ada hukum pidana di situ. Pemahaman kita saja tidak lurus antara kesalahan mana, kelalaian mana, pembiaran mana. Ini saja kita masih belum seragam. Nah, tentu ini tabrakan-tabrakan ini, saya izin menggunakan slide ini, mungkin ada beberapa slide yang lain juga. Tabrakan-tabrakan inilah yang menjadi wilayah debatable kita, di mana etik menabrak hukum dan menabrak disiplin, wilayah yang kita sebut dengan abu-abu. Mengutip apa disampaikan Prof. Herkun, bahwa abu-abu saja pun ada abu-abu gelap, ada abu-abu terang. Nah, ini kita abu-abu yang mana lagi nih? Nah, persoalan inilah yang kemudian dipahami bahwa dokter yang melanggar disiplin itu harus dihukum. Nah, tentu pemahaman hukum, disiplin, dan etik ini yang harus kita seragamkan. Nah, tentu tanggung jawab etik kita sudah sangat pahami. Kita punya buku kode etik 2012. Ini yang masih dibuat oleh Prof. Agus. Terima kasih untuk panitia yang mengundang Prof. Agus. Nah, tentu kita juga sudah tahu pasal-pasal ini. Pasal 1 sampai pasal 21, bahwa kalau dokter melanggar etik, nah sayangnya kalau terjadi pelanggaran disiplin dan ternyata tidak ada pelanggaran disiplin, dokter harus diadili lagi, dilimpahkan putusan MK-DKI ke MKEK. Kalau tadi putusannya itu ternyata tidak terbukti atau tidak cukup bukti melanggar disiplin, dia harus disidangkan di MKEK. Nah, tadi sudah disinggung oleh Dr. Prasetyo bahwa MK-DKI kewenangannya adalah ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam penerapan disiplin ilmu. Apakah disiplin itu kemudian harus kita jenjangkan lagi di tingkat provinsi, sehingga ada mekanisme banding di sana, atau memang cukup saja di pusat, sehingga dokter itu tidak harus lelah sampai berbanding-banding ke atas. Tapi ini tentu kembali lagi kepada kemampuan dan pemahaman kita semua. Termasuk masyarakat tadi yang hobinya litigius. Senangnya itu mempidana dokter, senangnya itu melaporkan dokter, senangnya itu menjelek-jelekan dokter melalui media. Nah, ini yang saya sedikit khawatirkan dengan sekarang. Tentu kita juga harus pahami apa saja sih perbuatan disiplin. Ada 28 pelanggaran disiplin dokter. Yang pelanggaran disiplin dokter ini saja, ini masuk kepada ranah hukum. Saya ambil contoh membuka rahasia. Kalau dokter itu membuka rahasia kedokteran, dia tidak hanya melanggar etik, tapi dia juga melanggar disiplin dan dia juga melanggar hukum. Artinya persidangan-persidangan yang akan dia hadapin itu akan sangat sulit. Belum lagi pelanggaran disiplin terkait melakukan pelecehan seksual. Itu saja dokter akan disidangkan di etik, disiplin, dan hukum. Tiga-tiganya akan dihadapin secara berjenjang. Mungkin setiap harinya tidak akan melakukan praktek, tetapi setiap harinya akan selalu berhadapan dengan persidangan-persidangan dan klarifikasi terus. Kalau saya pelajari 28 bentuk pelanggaran disiplin oleh dokter ini sangat bersinggungan memang keseluruhannya dengan etik. Bersinggungan tadi wilayah abu-abu tadi. Terhadap hukum juga, yang abu-abu terang atau abu-abu gelap ini. Jadi masuknya ini kemana?
abu-abu terang atau abu-abu gelap yang di wilayah debatable 28 pelanggaran disiplin dokter ini. Tentu ini harus disosialisasikan kembali oleh mungkin Ikatan Dokter Indonesia, dan harapannya seluruh dokter juga memahami atas potensi pelanggaran disiplin ini. Nah, ini yang tadi disinggung oleh Dr. Pras. Pasal 5 Perkonsil nomor 50 2017 tentang tata cara pengaduan disiplin, bahwa sudah terang sebenarnya di pasal 79 bahwa putusan mengenai pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi ini tidak merupakan alat bukti di bidang hukum pidana dan perdata. Ini jelas 2017 Perkonsil nomor 50. Tetapi ada saja yang tidak menyenangi bahasa ini, sehingga bahasa ini harus digugat kembali atau dibanding kembali. Keluarlah putusan yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Pras. Putusan MA nomor 42 2021 ternyata mengabulkan atas keberatan hak uji material dan menyatakan pasal 79 ayat 4 tadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Artinya, dokter berlaku kembali di pasal 66 ayat 3 terutama. Pengaduan kepada MK DKI tadi tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan pidana kepada pihak yang berwenang ataupun gugatan perdata ke pengadilan. Tentu kita pahami ini sangat menyulitkan oleh dokter sekarang kondisinya. Apakah kita memang ingin terbentuk lagi di tingkat kabupaten provinsi sehingga perjenjangan dan kelelahan dokter itu harus ditanggung sendiri. Tentu peran BHP2A yang saya harapkan mendampingin, membela, termasuk juga mensupport dokter karena dokter butuh support dalam hal-hal persoalan disiplin etik dan hukum. Tentu juga harus kita pahami dimensi sengketa medik. Kita harus paham penyimpangan standar itu apa, kesalahan itu apa, kerugian itu apa, dan tentunya asas kausalitas, sehingga dokter itu kuat untuk menghadapi seluruh persidangan yang harus dihadapi. Tentu harus ada bukti dulu hubungan kausalitas atas tindakan yang dilakukan. Apakah tindakan tadi melanggar etik, disiplin, atau hukum, sehingga muncul tadi yang dugaan akhirnya dibawa ke ranah hukum. Apa sih hubungan kausalitas tadi? Apakah memang benar obat yang dia berikan itu menyebabkan kematian? Atau karena memang kematiannya itu karena memang suatu kondisi pasiennya sendiri? Tentu juga kesalahan-kesalahan dan kelalaian yang kita masih debatable, apa itu kesalahan, apa itu kelalaian, termasuk pembiaran medik yang diatur di dalam pasal KUHP 304531, penelantaran medik yang diatur di dalam pasal 190 terkait tidak memberikan pertolongan pertama dalam keadaan darurat. Apakah itu disidangkan di etik, disiplin, hukum, atau langsung kepada ranah hukum, ataukah langsung kepada media? Tentu ini yang memang menarik untuk kita diskusikan juga. Pemahaman kita terhadap hukum juga masih ius contitum, bahwa hukum itu hanya apa yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan, bahwa kita belum menganut kepada ius operatum, bahwa seharusnya hukum itu berlaku tidak hanya apa yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Kita bukan BPJS Kesehatan yang hanya mengacu kepada hukum positif apa yang tertera di dalam peraturan perundang-undangan. Tentu kita harus memahami juga filsafat hukum kenapa dokter itu lahir dan dilahirkan. Menjadi dokter itu adalah pilihan, kodrat. Tidak semua orang itu bisa menjadi dokter. Tetapi dia ditunjuk untuk menjadi dokter. Tetapi tidak semua dokter memang bisa berperilaku bagaimana etik dan moral yang tinggi sesuai Undang-Undang 29 2004. Tentu hubungan kausalitas harus kita pahamin dan harus berhati-hati dokter. Bagaimana pembuktian itu bisa dilakukan. Bagaimana bahwa pelanggaran disiplin itu tetap pelanggaran disiplin, jangan ditabrakkan dengan pelanggaran hukum atau etik. Jangan masuk ke wilayah abu-abu terang atau abu-abu gelap. Tetapi memang disiplin itu adalah disiplin, etik adalah etik. Mungkin Perkonsil 4 perlu nanti direvisi terkait jenis-jenis pelanggaran disiplin. Yang keseluruhan dari 28 pelanggaran itu masih saja bersinggungan dengan hukum. Tentu urgensi yang dipertanyakan ini, dokter sesuai dengan Undang-Undang 29 2004 butuh kepastian hukum, butuh pembelaan, butuh pendampingan. Apakah yang dia lakukan itu memang benar pelanggaran etik atau pelanggaran hukum atau pelanggaran disiplin? Kalau memang sudah pelanggaran disiplin, kenapa saya harus dihukum? Kalau memang itu pelanggaran etik, kenapa saya juga harus dihukum? Kalau memang pelanggaran etik, kenapa saya harus disidangkan di disiplin? Tentu kepastian ini diharapkan oleh seluruh dokter.
Nah, bagaimana kita membentuk suatu peradilan ini yang sebaik-baiknya nanti akan disampaikan oleh Prof. Herku dan Prof. Agus. Tentu organisasi profesi peranannya jangan hanya ribut dan ramai pada saat pemilihan ketua saja, tetapi harusnya kita bisa ribut dan ramai pada saat ada seorang dokter diadili, baik dalam perkara dugaan etik, disiplin, atau hukum. Tentu juga pemerintah daerah harus mengalokasikan dana untuk benar-benar bagaimana membela hak-hak dokter, karena tanpa seorang dokter, provinsi itu tidak akan pernah maju. Kesehatan itu menjadi tanggung jawab dokter. Tadi sudah disampaikan di slide terakhir, apa yang sudah disampaikan. Bahwa apapun putusan, nah yang menarik bagi saya adalah, kalau ada putusan terkait tadi, dugaan pelanggaran fraud di era BPJS, oleh tim TPKP, pertimbangan klinis provinsi, dan kemudian terbukti harus mengganti biaya yang sudah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Kemudian dia harus disidangkan di etik, kemudian dia harus disidangkan juga di hukum. Saya yakin tidak semua dokter akan tahan menghadapi persoalan ini.